Di video sebelumnya saya sudah membeli 5 saham untuk memulai portofolio saya dalam menjalankan dividen investing untuk saham. Jadi saat ini di portofolio saya ini adalah aplikasi dari BNI Sekuritas yang saya gunakan. Di portofolio saya sudah ada 5 saham MAHA, NRCA, PPGL, SCMA, dan TPMA, masing-masing satu lot. Untuk SRIL di sini adalah saham yang dulu pernah saya beli, tapi karena status dari emitennya atau perusahaannya pilot, maka SRIL ini sedang dalam proses delisting, sehingga untuk saat ini saya anggap tidak ada. Jadi sekali lagi ada 5 saham, masing-masing satu lot. Dari modal cash yang saya miliki 170.000, saya kemarin membayar untuk 5 saham ini. Di sini saya bisa menampilkan trade confirmation dari BNI Sekuritas. Saya membeli 5 saham MAHA, NRCA, PPGL, SCMA, dan TPMA, masing-masing satu lot. Total yang harus saya bayar termasuk komisi atau biaya dan pajak adalah Rp161.474. Jadi sekali lagi saya memulai dividen investing, mulai membangun portofolio saya dengan dana sekitar Rp160.000 sampai Rp170.000. Sebagaimana saya sampaikan dalam video sebelumnya, pertimbangan saya dalam memilih 5 emiten saham yang saya beli kemarin, faktor yang paling utama adalah karena 5 saham tersebut akan membagikan dividen di bulan depan, bulan Juni 2026, dan masing-masing dari kelima emiten tersebut harganya relatif murah, yaitu antara 150 sampai 500 rupiah. Tadi sudah saya tampilkan bahwa yang dibutuhkan dari saya adalah hanya sekitar kurang dari 170.000 rupiah. Tetapi apabila melihat hanya dari emiten yang akan membagi saham di bulan Juni dan harganya di bawah 500 rupiah, misalkan, ada banyak. Nah, saya memilih 5 saham tersebut juga mempertimbangkan beberapa hal, yang salah satunya adalah kinerjanya, kinerja keuangan, kinerja perusahaannya, dan kedua adalah prospek bisnis di masa mendatang. Nah, dari mana saya mendapatkan informasi untuk mendukung dalam saya memilih 5 saham tersebut? Kita memulai dari yang pertama, yaitu mengenai pembagian dividen, jadwal pembagian dividen. Saya mengacu ke website resmi Bursa Efek Indonesia, idx.co.id. Di sana ditampilkan pada halaman awal, ya, ditampilkan dalam bentuk kalender aksi korporasi. Di sini aksi korporasi ada beberapa macam, salah satunya adalah yang terkait dividen. Kalau kita klik salah satu tanggal di sini, misalkan kemarin tanggal 29 Mei 2026, di sini kalender RUPS dan aksi korporasi yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2026 ini ada kurang lebih 95 event. Ada pada tanggal ini ada tanggal cum atau cum date dividen tunai dari emiten-emiten, atau rencana public expose atau pengumuman hasil tahunan, RUPS, dan sebagainya. Jika ingin lebih fleksibel, kita bisa klik untuk tanggal 29 Mei 2026, saya ingin melihat emiten yang cum date dividen tunainya jatuh di tanggal ini. Kita masukkan di sini cum dividen tunai, maka kita akan mendapat daftar emiten saham yang akan membagi dividen tunai dan cum date-nya jatuh pada tanggal
29 Mei 2026. Di sini apabila kita lihat dua saham yang kemarin saya beli, yaitu TPMA Transpower Marine dan PPGL Prima Global Indo Logistik, tampil. Jadi memang saya membeli saham TPMA dan PPGL karena kemarin adalah cum date dividen tunainya, yaitu hari terakhir ketika kita memiliki saham dari sebuah emiten dan masih berhak untuk mendapatkan dividen yang akan segera dibagikan. Kalau saya tidak membeli TPMA kemarin, saya membeli di hari berikutnya, saya sudah tidak berhak untuk mendapatkan dividen tunai yang akan dibagikan di bulan Juni nanti, di bulan depan. Kalau 2 dari 5 emiten yang saya beli kemarin, cum date-nya jatuh tanggal 29 Mei 2026. Yang berikutnya bursa akan libur sampai tanggal 1 Juni, baru akan beroperasi kembali di tanggal 2 Juni. Di tanggal 2 Juni kita bisa lihat emiten-emiten saham yang akan membagikan dividen tunai dan cum date-nya jatuh di tanggal ini. Kebetulan dari 5 saham yang saya beli kemarin tidak ada yang cum date-nya jatuh di tanggal 2. Kalau kita lihat di tanggal 3 Juni 2026 ada satu emiten yaitu SCMA. Saya kemarin membeli SCMA Surya Citra Media. Cum date-nya masih jatuh di tanggal 3 Juni. Saya sudah membeli di tanggal 29 Mei. Berikutnya di tanggal 4 Juni ada untuk cum date dividen tunai ada NRCA Nusa Raya Cipta. Kemarin saya juga membeli satu lot, dan MAHA Mandiri Herindo Adi Perkasa. Jadi saya membeli 5 saham tersebut kemarin tanggal 29 Juni sebelum atau pas ketika tanggal cum date untuk pembagian dividen tunai. Kapan dividen tunainya akan dibayarkan? Nah, kita bisa melihat masih di website resmi Bursa Efek Indonesia di idx.co.id. Di menu untuk profil perusahaan tercatat, kita bisa melihat ini salah satu contoh cara untuk mengetahui rencana pembagian dividen ya. Misalkan di sini saya mulai dari TPMA. TPMA, kalau kita lihat di profil perusahaannya ada tab dividen. Nah, di sini ditampilkan cum date 29 Mei, pembayaran dividen tunai direncanakan tanggal 18 Juni untuk TPMA. Kalau kita lihat PPGL, cum date-nya juga sama 29 Mei. Tanggal cum date di 29 Mei 2026. Pembayaran rencananya tanggal 17 Juni. Berikutnya SCMA, dividen, cum date-nya tanggal 3 Juni. Pembayarannya rencananya tanggal 18 Juni. Berikutnya adalah MAHA. MAHA, cum date-nya tanggal 4 Juni, pembayaran dividen tunai rencananya tanggal 24 Juni. Terakhir adalah Nusa Raya Cipta, NRCA. Cum date juga tanggal 4 Juni, pembayarannya direncanakan tanggal 23 Juni. Jadi antara tanggal 17 Juni sampai 24 Juni, saya akan menerima dividen tunai dari 5 saham yang sudah saya beli kemarin. Nah, kalau itu terkait dengan dividen, rencana pembagian dividen yang merupakan faktor pertama yang menjadi dasar saya kemarin memilih dan membeli saham. Ada juga faktor lainnya adalah kinerja perusahaan atau kinerja keuangan perusahaan dan prospek bisnis di masa mendatang. Untuk hal tersebut kurang lebih juga bisa dilihat di website IDX, tetapi ada sumber lain yang mungkin lebih mudah untuk kita dapatkan informasinya hanya dengan satu klik.
Salah satu yang saya gunakan adalah Stockbit. Stockbit ini adalah salah satu platform perdagangan saham. Kemudian khusus untuk karena tentu saja saya tidak menggunakan Stockbit, tapi saya kemarin membeli saham untuk portofolio saya melalui akun saya di BNI Sekuritas. Tapi saya masih menggunakan Stockbit ini untuk mendapatkan informasi mengenai, sebagai contoh di sini adalah untuk misalkan TPMA. Ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan melalui platform Stockbit ini. Pertama adalah statistik kunci, yaitu rasio-rasio dan informasi-informasi yang terkait dengan kinerja perusahaan seperti valuasi, kemudian profitability, net income, balance sheet dan sebagainya. Termasuk di sini informasi mengenai dividen. Kembali mengenai dividen ya, di sini ada dividen history tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga informasi selain statistik adalah misalkan finansial, yaitu informasi lebih rinci mengenai keuangan dari perusahaan atau emiten tersebut. Sebagai contoh di sini laba kotor, laba sebelum pajak dan sebagainya. Kita bisa tampilkan per triwulan seperti ini, quarterly, atau mungkin misalkan annual, per tahun. Yang juga mirip dengan yang tadi sudah kita lihat di website resmi Bursa Efek adalah informasi terkait corporate action atau aksi korporasi. Salah satunya adalah dividen, yaitu untuk TPMA sekali lagi cum date-nya 29 Mei, pembayaran rencananya tanggal 18 Juni. Dividen yang diterima nanti adalah Rp42 per lembar saham. Karena saya memiliki satu lot 100 lembar saham, maka saya akan menerima Rp4.200 belum dipotong pajak dan biaya-biaya lainnya. Kurang lebih Rp4.200. Nah, informasi yang bisa kita dapatkan di platform Stockbit atau platform-platform lain yang sejenis kurang lebih seperti ini. Jadi sekali lagi, itulah sumber-sumber informasi yang bisa membantu kita dalam menganalisa sebuah emiten saham, baik dalam hal kinerja perusahaan atau kinerja keuangannya, kemudian yang terkait dengan dividen, kapan akan dibagikan, atau histori dividen tahun-tahun sebelumnya, atau juga terkait dengan misalkan prospek perkembangan bisnis di masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda.